Untuk agenda evaluasi program kerja tadi sudah kita bahas pada kesempatan sore tadi. Jadi mungkin pendalamannya tadi sudah kita lakukan. Saya kira kita akan concern pada dua agenda, yaitu menyangkut soal persiapan pelaksanaan FIFA World Cup Under-20 dan persiapan SEA Games 2023 yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Muhadjir. Akan terus diupayakan potensi kita kehilangan 37 sampai 39 medali emas akan dimaksimalkan di cabur yang lain supaya kita tetap pada posisi 5, paling tidak masih pada posisi 5 besar, terlebih-lebih bisa mempertahankan posisi ketiga, ranking ketiga sebagaimana capaian kita pada SEA Games sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami persilahkan dari masing-masing fraksi untuk memberikan tanggapan dan pendalaman. Sebagaimana kesepakatan kita, mohon nanti tidak lebih dari 3 menit. Setuju ini? Ya. 5 ya berarti ya? Oke, maksimal 5. Kami persilahkan dari teman-teman PDI Perjuangan. 5 dan masing-masing fraksi atau semua fraksi? Semua orang yang hadir. Oke. Kami persilahkan Bang. Terima kasih Pak Ketua, pimpinan, anggota, serta seluruh Pak Profesor, PLT Menpora, beserta seluruh deputi dan jajaran Kemenpora yang saya hormati. Saya langsung aja. Pertama, apa yang disampaikan oleh Pak PLT Menpora mengenai evaluasi, kami sangat memberikan apresiasi untuk itu. Nah, pertanyaan kecil aja Pak, dalam hal rekrutmen, misalnya gitu, karena kebetulan kemarin saya bikin event bola voli gitu, ya dari program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga juga gitu. Kebetulan kita lihat ada pemain yang ya bagus lah gitu ya, dalam meskipun pemain kampung tapi bagus. Kalau misalnya seperti itu kita perlu kasih tahu kemana gitu. Jadi artinya ya mungkin nanti kemudian dicek lagi melalui proses rekrutmen, tapi sebagai informasi kami bisa salurkan gitu, nanti dicek lagi gitu. Tapi ada beberapa yang kita lihat di kampung-kampung, karena menemukan seperti itu kan kadang-kadang kita tidak nyangka ternyata ada di kampung, bagus juga gitu kan. Nah itu pertanyaan berkaitan dengan tadi. Kemudian hal berikut soal SEA Games, kita berharap yang terbaik, prestasi tetap kalau bisa tetap ranking 3. Nah yang utama yang berkaitan dengan isu sekarang Prof. Saya kira langkah pemerintah dengan mengirim Pak Erik bagus. Dan itu kita berharap benar bahwa Pak Erik, dan saya yakin gitu Pak Erik akan mampu meyakinkan FIFA dan kita mempunyai solusi untuk itu. Tapi saya setuju dengan apa yang Prof sampaikan tadi gitu, bahwa hal ini bukan menjadi hal yang luar biasa gitu, tetapi juga menunjukkan bahwa hal kecil ini bisa menjadi besar gitu, dan ini sekarang yang terjadi gitu. Ini terjadi kalau menurut saya atau yang kita lihat, kalaupun dia datang, masalah juga gitu, pasti kontroversi juga. Dia tidak datang, kontroversi juga gitu. Yang seharusnya kita sudah tahu lebih dulu gitu, dan kita sudah antisipasi. Kenapa? Ini sekarang kan berkembang di kita seolah-olah olahraga itu tidak ada kaitannya dengan politik gitu. Menurut saya tidak benar. Saya beda pendapat dengan banyak orang yang mengatakan seperti itu gitu. Olahraga ansih ya, pertandingan olahraga jangan dicampurkan dengan politik gitu. Tapi event olahraga, proses menciptakan event olahraga kan itu kan banyak hal keterkaitan dengan politik gitu. Sistem keolahragaan kita kan mempunyai keterkaitan dengan keamanan, ekonomi, sosial, dan itu yang seharusnya diantisipasi Pak. Kalau ini kita antisipasi ini ketika dia masuk lolos kualifikasi, seharusnya tidak dari awal kita sudah bisa lebih dulu mengantisipasi ini. Karena itu tadi dia datang jadi masalah, jadi kontroversi, dia tidak datang jadi kontroversi juga gitu.
Nah ini situasi yang terjadi yang menurut saya karena apa? Karena pembiaran kita melepas ini berjalan, kita berharap bahwa ini akan ada jalan keluarnya sendiri gitu. Nah saya kira ini akan jadi pelajaran berharga buat kita gitu. Karena kita pun masih ingin mengapply Piala Dunia, kita pun masih ingin mengapply Olimpiade ke depan. Nah kalau seperti ini tidak dari awal kita antisipasi, ini akan terjadi terus menerus. Memang ini bukan hal yang membuat kita kemudian bangsa ini gagal di dalam pembangunan sumber daya manusia, tetapi saya kira bagaimanapun kita harus menghargai keinginan masyarakat untuk ya menikmati event olahraga yang mereka gemari ini gitu. Dan ini saya kira tugas kita bersama gitu. Tugas kita bersama, baik pemerintah maupun DPR bersama, dan kita yakin kita bisa mencari solusi untuk itu. Kenapa? Bagaimanapun seperti yang Profesor sampaikan tadi gitu, hal yang menyangkut prinsip dan sikap pandangan hidup bangsa kita mengenai hal yang penting ini tidak bisa kita gadaikan hanya untuk satu event seperti ini gitu. Itu saya kira kita semua sepakat. Karena itulah makanya kontroversi ini terjadi. Dia datang akan menjadi kontroversi, dia tidak datang seperti yang kita hadapi sekarang gitu. Jadi ini hanya merupakan output dari kenapa kita menunda untuk mencari solusi sejak awal. Karena tahu dia lolos itu sebenarnya saya kira udah 3-4 bulan yang lalu. Karena banyak pertanyaan dari media sih sebenarnya sudah lama gitu. Cuma kita juga menjaga, kita berharap pemerintah sudah mempunyai solusi soal itu. Gitu. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Bang Andreas. Persilakan Bang Putra. 5 menit untuk Bang Putra. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, salam sehat. Yang kami hormati pimpinan dan para anggota, serta Pak Menko sebagai PLT Menpora beserta seluruh jajaran. Pertama, kita mengapresiasi, artinya sebelum kita rapat kita sudah mendengarkan pandangan real dari pemerintah yang disampaikan oleh Presiden, dan juga Presiden menyampaikan terkait rencana ataupun telah mengutus Ketua Umum PSSI untuk bertemu dengan FIFA. Dan ini tentunya yang cukup membuat kita optimis adalah penegasan Presiden di awal statementnya mengatakan bahwa prinsip negara kita tidak berubah. Itu ya, prinsip negara kita tidak berubah dalam konteks kita memperjuangkan dan mendukung kemerdekaan Palestina dan juga two-state solution. Itu satu. Yang kedua juga Presiden memberikan apresiasi, ya, memberikan jaminan kepada kita keikutsertaan itu tidak akan mengubah sikap dan pandangan politik luar negeri dari Indonesia. Dan kita berharap bahwa tadi yang disampaikan Bang Andreas, saya setuju bahwa keberangkatan dan pertemuan Ketua Umum PSSI di sana bisa membuahkan hasil. Meskipun ya saya perlu mengingatkan juga bahwa ada presidennya, Prof. Ya, presidennya terkait dengan ketidakikutsertaan timnas sebuah negara yang sudah lolos dari kualifikasi di ajang World Cup 2022, yakni Rusia, gitu ya. Rusia sejatinya bulan Maret berhadapan dengan Polandia, dan ternyata karena ada desakan dari beberapa negara yang sangat berpengaruh sepak bolanya, dan Rusia dicoret oleh FIFA keikutsertaannya. Nah, saya yakin apa yang disampaikan oleh beberapa kepala daerah, dan kebetulan yang menyampaikannya juga beberapa anggota DPR yang jadi pimpinan di wilayah masing-masing, itu adalah serapan aspirasi, Prof. Ya, serapan aspirasi yang tadi disampaikan yang tadi kita sampaikan. Sebenarnya susah juga kalau dikatakan sudah menandatangani government guarantee, tapi kemudian kita juga harus arif dan bijaksana membaca perkembangan dan reaksi masyarakat. Ya, betul bahwa kita harus saklek dengan garansi yang kita berikan, tapi juga kita harus cerdas dan juga piawai dalam mencarikan solusi. Bagaimana seperti yang Mbak Andreas tadi bilang, kalau kita menyaksikan di layar televisi, kebetulan saya agak lama di televisi ya, selama puluhan tahun, bisa kebayang timnya itu bertanding dan berdiri, apakah nanti ada benderanya, ada lagu kebangsaannya, dan lain sebagainya.
Saya belum bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Tapi saya bersyukur kita berpolemik sekarang. Bukan berpolemik 1 hari, 2 hari, ataupun bahkan terbelah, terpecah 1 hari, 2 hari sebelum pertandingan. Tapi kita berpolemik sekarang dan kita mencari solusi sekarang. Yang seharusnya, ya ini kalau menurut beberapa informasi, ini seharusnya juga bisa dicarikan solusinya 3-4 bulan lalu ketika negara tersebut dinyatakan lolos. Prof, saya sangat happy sekali, senang sekali dengan sikap yang juga tidak kalah tegas yang disampaikan oleh PLT Menpora, Pak Menko. Saya garis bawahi tadi, negara yang berkategori penjajah. Ini sangat penting saya garis bawahi. Dan saya juga apresiasi Prof memberikan oleh-oleh kepada delegasi PSSI yang berangkat agar kesepakatan-kesepakatannya tidak sampai melanggar konstitusi. Tadi Prof menyampaikan itu. Ya, jadi ini adalah satu jaminan dari pemerintah yang memang membuat kita merasa lega dan sekali lagi bangga dengan capaian pemerintah Indonesia yang telah berhasil menjadi tuan rumah, ya, menang bidding dengan proses yang sulit, ya, dan diakui dan bisa menjadi tuan rumah ajang Piala Dunia U20. Itu adalah ajang yang terbesar, nomor 2 dilaksanakan oleh FIFA. Tapi saya juga menggarisbawahi apa yang disampaikan Prof tadi bahwa tujuan kita adalah sebenarnya membangun manusia Indonesia. Ya, diantaranya saya mohon izin agak sedih kalau datang ke rapat ini bahas naturalisasi. Ya, agak sedih saya sebenarnya. Ya, kadang-kadang di grup anggota Komisi 10 juga begitu. Respon dari teman-teman lintas fraksi, ini bagaimana Indonesia ini? Jadi kan tujuan kita adalah membangun tim sepak bola timnas yang memang mampu seperti tahun 1956 disebut sebagai macan Asia. Saat kita menjadi macan Asia pun, Presiden Soekarno mampu bersikap menarik timnas kita untuk tidak bertanding melawan Israel. Dengan segala konsekuensinya. Padahal lagi hebat-hebatnya. Artinya apa? Yang Prof sampaikan itu benar. Bahwa konstitusi, prinsip perjuangan kita tidak bisa kita langgar dan tidak bisa kita tabrak. Menjadi IO internasional penting. Itu bagus, tapi jangan sampai kita lupa bahwa kita mau jadi pemain internasional yang disegani. Saya rasa itu pimpinan, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Bang Putra. Teman-teman PDIP cukup? Oke, selanjutnya kami persilahkan dari Golkar. Persilahkan Bu Etiva. Baik, terima kasih Ketua dan teman-teman pimpinan anggota Komisi 10, Bapak Menpora beserta jajaran. Saya sangat memahami prinsip maupun pandangan berbagai pihak yang menolak keikutsertaan Israel pada Piala Dunia U20 di Indonesia seperti yang tadi ditegaskan oleh Pak Menteri, dan tentunya kita tidak bisa menampik kedekatan hati masyarakat Indonesia dengan Palestina sebagai sesama negara Muslim. Namun demikian, jangan kita juga meremehkan pentingnya peran Piala Dunia U20 ini terhadap bangsa Indonesia. Karena inkonsistensi baik itu pemerintah daerah maupun juga beberapa pihak ini menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi dunia sepak bola Indonesia. FIFA kita tahu memiliki aturan yang sangat tegas yang bisa berdampak pada pengucilan timnas sepak bola Indonesia. Dan tentunya pengucilan atau ban dari FIFA ini akan berdampak panjang bagi peningkatan prestasi, industri olahraga, pendapatan atlet, hingga pride bangsa Indonesia sendiri di mata dunia. Jadi mungkin kalau bisa ya kalimat walaupun tidak kiamat gitu ya maksud saya, tapi sebaiknya mungkin kita juga tidak meremehkan gitu Pak Menteri. Ini mungkin harapan saya, dan saya memang menyayangkan gitu kurang tegasnya dan juga lemahnya komunikasi publik dari PSSI dan pemerintah. Seharusnya sebelum mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 di 2023 ini, ya PSSI harus lebih tegas dan intens menyuarakan baik ke Pemda maupun juga kepada publik terkait potensi keikutsertaan Israel. Nah, istilahnya tes ombak isu di masyarakat gitu. Jadi PSSI seharusnya memang tidak tergesa-gesa mengusulkan diri tanpa mengantongi keyakinan bahwa masyarakat Indonesia mau menerima
Israel di Indonesia. Nah, sekarang saya berharap tentunya PSSI dan Menpora melakukanlah berbagai upaya lobby semaksimal mungkin supaya bisa meminimalisir dampak pembatalan drawing Piala Dunia U20 ini oleh FIFA, dan mudah-mudahan memang ada solusi sehingga tidak ada sanksi kita tidak bisa bertanding di Piala Dunia U20. Ya, sekarang dua-dua tim baik Palestina maupun Israel bisa bertanding, yang paling rugi cuma Indonesia yang mendapat sanksi kalau itu terjadi. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran gitu ya, bahwa penyelenggaraan acara yang melibatkan banyak halayak ke depan itu mungkin sebaiknya kita persiapannya jauh lebih cermat dan hati-hati lagi. Nah, kemudian terkait dengan SEA Games, saya kira tadi dijelaskan ya, penurunan ranking capaian emas, ya mungkin kami juga bisa memahami walaupun ya tentu tidak ada yang berharap, namun karena memang tadi dijelaskan ya, cabur-cabur unggulan Indonesia tidak dipertandingkan di Kamboja, Pak boleh buat. Semoga Menpora dan jajaran juga bisa setidaknya menahan posisi Indonesia di posisi 4 ya, dan kita juga berharap nanti bisa ikut memberikan support ya kepada tim Indonesia di SEA Games, karena ini sangat penting ya untuk mengevaluasi cabur unggulan DBON kita. Misal 10 cabur unggulan ini bisa betul-betul perform atau menyumbang medali atau bagaimana. Nah, jadi soal keolahragaan saya kira tadi sore ya dengan Pak Ses, terima kasih banyak penjelasan soal DBON, dan kami sangat mengharapkan selalu ada update Pak Ses tentang progres implementasinya di daerah. Saya juga bangga Kaltim termasuk salah satu mungkin daerah yang cukup semangat ya untuk menerapkan DBON di daerah-daerah kabupaten kota. Mohon nanti dukungannya terus. Mungkin itu dulu Pak, karena waktunya sangat pendek ya, tapi kita semua berharap. Terima kasih. Terima kasih Bu Hetiva telah tidak menggunakan waktu 2 menit nih. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami persilahkan dari Partai Gerindra. Oh, yang lain dulu dari fraksi Partai Nasdem, mempersilakan Mas Aam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pimpinan dan terima kasih Pak PLT yang juga Kiai, beserta seluruh deputi dan rombongan yang lainnya. Yang pertama, saya atas nama fraksi Partai Nasdem sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap seluruh statement Pak PLT. Saya mengikuti sejak satu hari kemarin ya, Pak Deputi dengan tegas bahwa konstitusi adalah segala-galanya buat kita semua. Itu yang memang harus segera digarisbawahi. Buat saya secara di pribadi maupun fraksi, bahwa apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai anak bangsa persoalan Piala Dunia ini, yang saya khawatirkan adalah bukan persoalan hadir atau tidaknya timnas Israel ke sini. Justru yang saya khawatirkan adalah kita seringkali suatu hal itu dibawa pada persoalan isu-isu politik. Satu itu. Isu politik itu pun digoreng pada akhirnya menjadi isu agama. Oleh karenanya, hadir atau tidaknya timnas Israel ke kita ini, nanti kita menunggu kesepakatan tim lobby yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PSSI adalah bahwa satu, bagaimana kita tidak terjebak pada polarisasi agama. Satu itu. Yang kedua, kita juga tidak terjebak pada persoalan ini isu politik. Karena tahun ini adalah tahun yang sangat seksi sekali pada wilayah politik. Jangan sampai nanti khawatir ketika misalnya timnas kita berhasil tidak mendatangkan Israel, nanti dianggap kita adalah kelompok kadrun lah atau apa segala macam. Ini terjadi polarisasi agama atau nanti ditarik pada wilayah politik identitas. Yang kedua, kalau nanti timnas Israel pada akhirnya berhasil datang ke Indonesia, ini juga pada wilayah-wilayah itu lagi. Nah, yang saya khawatirkan adalah bagaimana kerukunan, persatuan dan kesatuan kita sebagai anak bangsa menghadapi secara dewasa hadir atau tidak hadirnya timnas Israel ini. Itu yang oleh karenanya saya kira momentum bulan puasa ini momentum bulan Ramadan yang sangat baik, dan 1 bulan ke depan setelah Ramadan adalah bulan Syawal saling memaafkan. Nah, bagaimana pemerintah bersama stakeholder yang lain, tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh politisi, pegiat olahraga, kita duduk bareng secara bersama-sama menyikapi secara bijak tentang persoalan Piala Dunia hadir atau tidak hadirnya Israel ini. Jangan sampai dia hadir kita juga berantem sama anak bangsa, dia tidak hadir juga kita yang berantem. Padahal di sananya ya dia memang selalu berantem antara Israel dengan Palestina.
Nah, saya kira kita bisa mengambil sikap kedewasaan yang telah diambil oleh PP Muhammadiyah, terus Ketua Umum PBNU, walaupun itu saya lihat masih sikap pribadi ya, belum sikap resmi organisasi, dan juga sikap pengurus pusat MUI yang diwakili oleh Nasir Abbas. Nah, ini saya kira bisa menjadi rujukan buat kita bersama. Itu poin-poin tentang persoalan Israel. Jadi kita harus memanfaatkan momentum bulan Ramadan dan bulan Syawal ini untuk duduk secara bersama-sama, menyikapi secara dewasa hadir atau tidak hadirnya tentang Israel. Yang terpenting bagaimana Piala Dunia ini tetap bisa berjalan di Indonesia. Bahwa ini adalah marwah dan muruah wajah bangsa Indonesia. Itu. Yang kedua, persiapan kita SEA Games ini juga tidak kalah pentingnya dengan Piala Dunia. Saya juga sangat setuju dan kita mudah-mudahan berdoa secara bersama-sama Indonesia bisa bertengger di 3 besar. Oleh karenanya apa yang menjadi kesiapan ini juga bukan hanya menjadi kesiapan Menpora atau pemerintah. Kita secara bersama-sama harus bisa saling asih untuk membantu pemerintah bisa mencarikan solusi terbaik agar seluruh cabur yang berangkat ke sana berangkatnya happy, dia tidak terbelenggu oleh persoalan bonus atau tidak dapat bonusnya. Yang terpenting bagaimana patriotisme, nasionalisme para atlet kita ini bisa semangat dengan support kita semua sebagai anak bangsa. Saya kira 2 poin itu. Terima kasih Pak Muhajir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Am. Selanjutnya kami persilahkan dari fraksi PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan Pak PLT Menpora dan segenap jajaran yang saya hormati. Mendahului rapat kita dengan Pak Menpora tadi sore kita sudah rapat juga dengan aparat Bapak di sini. Dan pada saat itu saya sudah menyampaikan intinya bahwa sebetulnya tidak ada sikap in between di antara kita di sini. Artinya sikap Pak Menteri tadi di awal dengan istiqomah itu sebuah sikap yang sangat bagus dan kita apresiasi bersama-sama. Artinya saya mengatakan bahwa Bob Dylan pernah mengatakan kita tidak perlu menjadi juru cuaca untuk mengetahui kemana angin bertiup. Kita tidak perlu menjadi juru cuaca untuk mengetahui kemana angin bertiup. Nah, angin yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi menunjukkan harapan besar. Kami paling tidak mewakili diri saya sebagai fraksi dari Partai Kebangkitan Bangsa bahwa ada presiden sebetulnya kalau kekhawatiran itu. Bung Karno, proklamator kita, pernah keluar dari PBB. Wah, disesali gembar. Tapi kan kemudian masuk lagi. Nah, kalau mengantisipasi hukuman-hukuman dari pipa itu bisa dari situ, Pak. Saya pikir itu al-istiqomatu khairum min alfi karamah. Konsisten itu jauh lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Dan kemuliaan bangsa ini ya tercantum dengan baik, tertulis dengan baik 77 tahun yang lalu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita. Dan itu semua presiden sebelumnya konsisten dengan itu. Tapi ya saya pikir, saya tidak tahu ini kita sambil rapat beberapa video masuk dari BBC diantaranya. Tidak tahu ini hoax atau tidak. Pak Jokowi menjamin hadirnya Israel di sini. Jadi berbeda dengan yang Bapak sampaikan tadi. Jadi ada jaminan ini, menjamin keikutsertaan Israel. Saya sudah share kepada teman-teman. Pak Andreas sudah terima. Artinya pembicaraan kita di sini saja bahwa tidak ada polemik, ini hal yang tidak perlu kecil, ini sudah menjadi luar biasa, Pak. Dan besok kita lihat luar biasa, seluruh tanah air akan disertai macam-macam lagi. Saya khawatir Pak Menteri, jangan sampai di ujung pemerintahan Pak Jokowi, kalau ada pemilu, jangan sampai tercederai dengan kebijakan seperti ini. Artinya apa sebetulnya kita berharap dengan baik supaya apa yang dilakukan Pak Erick Thohir, apa yang Bapak sampaikan kemarin di koran itu sesuatu harapan-harapan baik bagi kami, bagi kita, bagi saya, tapi kemudian menjadi cedera dengan apa terakhir statement Pak Jokowi ini di sini 10 menit yang lalu, bahwa kita tetap tidak ada hubungannya antara kedatangan Israel dengan dukungan politik. Saya tidak tahu ini
Mestinya Bapak yang lebih dulu memberikan masukan terbaik kepada Pak Jokowi. Kenapa ada harus seperti ini lagi terakhir ini? Mudah-mudahan ini bukan hoax. Mudah-mudahan bukan hoax. Tapi saya lihat BBC itu tidak hoax itu. Saya sudah sampaikan kepada pimpinan komisi tadi, Pak Huda ya. Sudah dibaca belum Pak? Penting ini. Oh sudah. Ya. Sudah Bang. Ya kalau sudah ya alhamdulillah. Artinya 10 atau 20 menit akan datang mengambil keputusan harus hati-hati. Karena itu akan mencederai komisi 10. Kita semuanya. Oke, saya pikir itu Pak Menteri. Tentu saja hal yang menghibur lainnya tentang DBON. DBON itu saya bersama Pak Raden Ananta itu pernah launching di mana-mana itu tentang DBON Pak ya. Dan gambaran-gambarannya, tapi 2 tahun, 3 tahun tidak jelas kemana dananya itu, dari mana membiayai harapan-harapan besar ini. Artinya kita bicara di awan-awan sebetulnya. Untunglah tadi ada dana yang dikhawatirkan diambil dari sana, itu sudah bagus. Saya melihat DBON di Makassar, Universitas UNEM itu mau dijadikan tempat bobrok sekali tempatnya. Tempat penyimpanan untuk anak pembibitan kita tidak memenuhi syarat. Alat-alatnya sudah nggak berkarat, tidak ada. Itu semuanya harus dana yang paling besar. Sementara dana dari kita tahu sendirilah, Pak Menteri, dana di Kemenpora ini paling sedikit dari yang sedikit. Bagaimana kita berhayal untuk tahun 45 tahun akan datang emas untuk menyambut menjadi tuan rumah Olimpiade dan sebagainya. Saya pikir ini quote and quote bullshit untuk mencapai itu. Saya pikir itu Pak Menteri, sikap saya sebagai fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tetap sampai sekarang ini supaya pemerintah, pemimpin-pemimpin kita konsisten dengan awal negara ini didirikan oleh para founding fathers kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bang Andi. Bersilakan selanjutnya Mas Davi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kepada kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 10 beserta seluruh anggota Komisi 10. Kemudian juga yang saya hormati seluruh jajaran dari Kemenpora. Ini kali pertama ketemu dengan Pak Menteri PLT Pak Muhadjir. Ada beberapa hal memang telah disampaikan oleh teman-teman. Ya kita ketahui bahwa dulu juga tahun 62 kita di saat melaksanakan Asian Games kita pernah melakukan pilihan keberpihakan kita tidak mengikut kesertakan Israel, dan juga tadi disampaikan oleh Mas Putra, dan memang saat Piala Dunia kemarin juga Rusia dilarang untuk tampil, dan sekarang Rusia itu di-ban tidak boleh tampil di seluruh pertandingan internasional. Mungkin sudah jelas tentang hal itu, saya sudah mendengar tadi dari Mas Menteri seperti apa posisi dari pemerintah. Kemudian juga berkenaan dengan beberapa kegiatan besar yang akan diikuti oleh para atlet kita, seperti halnya SEA Games 2023 di Kamboja, kemudian juga ada Asian Games di Guangzhou, kemudian juga ada beberapa event lainnya. Nah ini menjadi target kita bagaimana perencanaan hasil-hasil nanti yang kita peroleh bisa semaksimal mungkin. Karena memang dalam kondisi pandemi saja kemarin kita bisa melahirkan prestasi-prestasi yang cukup luar biasa. Dan mudah-mudahan di saat setelah pandemi ini kita bisa kembali membawa merah putih bisa berkibar di kegiatan-kegiatan olahraga internasional. Kemudian juga kita pahami bahwa sekarang ini Indonesia banyak sekali menyelenggarakan event-event internasional, event-event dunia. Salah satunya ini, Mas Menteri nanti ditulis juga ini, ada event besar dunia yang dihelat di Indonesia itu adalah WSBK dan juga MotoGP. Nah itu saya lihat belum muncul di sini, walaupun anggarannya memang tarik-menarik ini antara di Kemenpora di Kemenparekraf gitu. Kan ini agak anggarannya
belum jelas di mana, tetapi itu menjadi perhelatan yang diikuti. Jadi di MotoGP itu ada pembalap Indonesia yang ikut serta di kegiatan MotoGP. Dia di Moto3. Jadinya itu ada juga atlet Indonesia yang tanding di sana. Kemudian berkenaan ini pesan dari saudara-saudara saya yang di Aceh, PON Medan dan Aceh itu kan tinggal setahun lagi, Mas Menteri. Tentunya ini juga menjadi penghalatan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Medan dan juga Aceh. Dan kita berharap suksesnya PON Papua itu bisa terjadi juga di PON yang dihelat 2024 di Aceh. Mudah-mudahan mulai dari kegiatannya, kemudian ke kegiatan yang menggerakkan ekonomi kreatifnya itu bisa didorong. Dan kita berharap dari kegiatan olahraga ini bisa menjadi ikon baru pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan negara-negara lainnya. Kita lihat seperti halnya negara kecil seperti Kroasia saja itu olahraga itu bisa menjadi magnet yang cukup luar biasa dalam menggerakkan perekonomian daerahnya. Dan mudah-mudahan dengan persiapannya matang, PON Aceh bisa menjadi arus ekonomi baru yang tumbuh di Aceh, baik itu pariwisatanya, baik itu ekonomi kreatifnya, baik itu produk-produk kerajinannya dan lain-lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Davi, Bang Andi dari fraksi PKB. Selanjutnya kami persilahkan dari fraksi Demokrat. Enggak ada. Persilahkan teman-teman dari PKS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang kami hormati, anggota Komisi 10 dan Pak PLT Kemenpora. Pertama tentunya saya mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan berada di Komisi 10. Apa yang disampaikan Pak Menteri tadi, saya menyimak, saya menulis, saya memperhatikan, dan aura positif begitu berada dalam suasana Komisi 10. Waktu Pak Menteri datang, terus terang saya sangat berpikir jangan-jangan ada sesuatu yang berbeda. Tetapi begitu Bapak mengungkapkan kata demi kata, saya sangat bersimpatik ya terus terang terkait masalah pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dengan sekarang yang lagi semarak, yang lagi diperbincangkan, meskipun Bapak mengatakan bahwa itu sesuatu yang kecil, tetapi yang kecil ini bisa menjadi besar kalau kita tidak tuntaskan yang kecil ini. Jangan yang kecil ini kita anggap remeh, ya, sehingga bisa membias kemana-mana. Kedua, masalah pembukaan Undang-Undang Dasar sudah terang benderang bagi kita semua, bahwa para pendiri bangsa ini menyatakan ya bahwa penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Saat ini dunia mengakui bahwa Israel sebagai penjajah Palestina. Tentunya kita sepakat semua dengan para pendiri bangsa. Apa yang diungkapkan oleh para pendiri bangsa merupakan marwah bangsa Indonesia. Kalau kita bisa dikalahkan yang lain-lain, jangan sampai harga diri kita juga dikalahkan. Apa yang kita sudah tuangkan, apa yang sudah kita ucapkan, kemudian itu harus kita pertahankan. Bahwa tidak boleh sekalipun Israel masuk dalam tim ini. Kami berharap bahwa U20 ini terlaksana dengan tidak hadirnya Israel. Itu. Kemudian kami berharap SEA Games dengan program-program yang sudah disampaikan Pak Menteri tadi, PLT Pak Menteri tadi, mudah-mudahan terlaksana dan kita berharap bahwa Indonesia masih tetap pada peringkat ketiga. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kami persilakan Pak Mus. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri yang saya hormati, rekan-rekan anggota DPR yang saya banggakan. Saya ingin mulai dari kata revolusi mental yang
Pak PLT Menpora tadi sampaikan, Pak Menko kita juga yang kita hormati. Ini seperti oase buat saya di tengah situasi kita yang sedang dirundung masalah dalam proses reformasi birokrasi kita. Ya. Ada kasus-kasus yang belakangan ini meruak dan seolah-olah revolusi mental ini jadi sudah mental. Tak pernah lagi diungkat-ungkit, tidak pernah lagi dibicarakan. Dan saya berharap Pak Prof. Muhadjir bisa menyampaikan ke Presiden untuk kembali menggemakan kembali soal revolusi mental ini. Ya, pada saat situasi yang memang sekarang ini membutuhkan itu. Ya, meskipun ini di akhir masa jabatan beliau, ya, sayang sekali harusnya mencapai klimaks revolusi mental itu, mencapai puncak prestasinya, tapi justru sekarang saya lihat situasinya seperti anti klimaks, bukan revolusi mental tapi malah mental semua ini. Bahkan di kalangan generasi muda kita juga mengalami banyak masalah. Ya. Nah, ini jadi keprihatinan kita bersama, tolong sampaikan pada para presiden, gaungkan kembali revolusi mental dan masih ada waktu untuk memperbaiki republik ini dengan sistematis, dengan cara-cara yang cepat dan tegas. Gitu. Jadi saya tekankan itu revolusi mental yang disebutkan tadi. Kemudian tentang ini sentra latihan olahragawan muda potensial nasional. Ada beberapa provinsi yang disebutkan di sini. Terima kasih, Sumatera Selatan juga disebut, saya dari pemilihannya di sana, Pak. Dan sarana olahraga di sana mungkin termasuk yang bagus. Ya, dan kemudian disebut di sini ada 4 perguruan tinggi yang dijadikan mitra, UNJ, UNES, UNESA, UPI Bandung. Ya, tapi sayang sekali ini ada Kaltim juga disebut di sini, ya. Sumsel disebut di sini, Papua di sini disebut, Sulsel, NTB, tapi perguruan tingginya belum kompatibel, Pak. Padahal sarana olahraganya sudah memadai. Jadi ini kan sayang-sayang, Pak. Ada fasilitas olahraga yang besar tapi perguruan tingginya belum sejajar gitu. Seperti UNJ, UNES, UNESA, UPI Bandung ini. Jadi kalau sudah dijadikan sentra-sentra ini di provinsi ini, mohon roadmap-nya bagaimana, Pak? Perencanaan untuk peningkatan grade gitu, katakanlah menjadi fakultasnya untuk olahraga di kampus-kampus yang ada di sentra-sentra latihan ini bisa diprioritaskan, Pak. Ya. Kemudian yang lainnya tentang SEA Games dulu, Pak. Ya. SEA Games saya kira kita harus optimis, Pak. Tadi saya kesannya ya kita banyak cabur yang andalan tidak ada di sana. Jangan begitu, Pak. Ya. Meskipun kita ini banyak hambatan-hambatan, ada semacam semangat yang digemakan dan carilah strategi terobosan-terobosan cabur yang mungkin saja kita bisa menelikung di ujung begitu, kita kemudian ya tidak salah kita kalau boleh bersemangat menjadi nomor 1 kan tidak apa-apa juga, Pak. Meskipun mungkin ini seperti angan-angan, tapi kalau mimpi ini diucapkan mudah-mudahan malaikat-malaikat di bulan Ramadan ini mengaminkan doa kita, ya. Jadi saya kira kita harus ada semangat dulu, Pak. Jangan melihat banyak masalah-masalah, kita lihat peluang-peluangnya terlebih dahulu. Ya, saya mohon itu. Nah, kemudian kita masuk ke masalah kita dengan FIFA di U20 ini. Dan saya ingin juga melihat slide yang tadi disampaikan. Diperlihatkan ada beberapa kepala daerah, ada 4 gubernur dan 2 wali kota yang sudah menandatangani lah, ya, untuk kesediaan menjadi tuan rumah, ya. Tapi kemudian tadi kita penting mempertimbangkan aspirasi yang ada yang sudah disampaikan oleh Gubernur Bari, ya. Dan juga sebenarnya tolong disebutkan juga di sini Gubernur Jawa Tengah, ya, Saudara Ganjar Pranowo, meskipun itu tidak diungkapkan oleh Wali Kota Surakarta dan juga mungkin Wali Kota Surabaya, ya, tapi dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah yang di mana Kota Surakarta berada, dia juga sudah menyatakan sikap tegasnya untuk memberikan penolakan. Jadi saya kira ini saatnya, saya sangat terharu, ya, pada bangsa kita hari ini masih setia dengan konstitusi kita, pembukaan Undang-Undang 45, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan kita memang dikenang sebagai pelopor negara-negara yang mendorong negara-negara untuk merdeka semenjak
Konferensi Asia Afrika di Bandung. Dan ini kepeloporan ini harus diteruskan oleh pemerintahan yang manapun. Dan politik luar negeri kita konsisten terhadap Israel. Nah, apalagi kita melihat ada standar ganda dari FIFA, ya katakanlah Rusia yang baru ya dilihat, dinilai melakukan aneksasi kepada Ukraina saja sudah ditolak di dalam Piala Dunia tahun 2022. Ya, apalagi yang ini pernyataan-pernyataan pemerintahnya sangat diskriminatif, sangat rasialis, tidak mengakui negara Palestina. Menteri Keuangannya terakhir ini, artinya sikap-sikap politik Israel yang sudah sedemikian rupa menghina ya negara-negara, ya, karena pada hakikatnya menghina negara Palestina itu adalah menghina negara-negara, menghina kita semua, kedaulatan kita semua yang diganggu. Sekali ini dibiarkan, dia akan menjadi pembenaran untuk perilaku yang sama yang dilakukan oleh Israel oleh negara manapun, termasuk mengancam negara kita sendiri. Oleh karena itu ya kita marilah bersatu ya, untuk bersikap tegas ya, menolak kehadiran delegasi Israel dalam U20 ini. Upaya-upaya yang dilakukan diplomasi oleh pemerintah saya harapkan adalah dalam bingkai itu. Dan tadi saya sudah dapat juga sinyal-sinyal itu dari Pak Menteri. Dan mudah-mudahan Pak Presiden Jokowi bisa memastikan itu sampai betul-betul kita konsisten. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mus. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami persilahkan dari fraksi Partai Amanat Nasional, Prof. Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 8. 2 kali lagi, 8 lagi. Kenapa saya hari ini kok... Malah ruangan ini begini. Ya. Atau pengen pindah kali ya ke Komisi 8. Tahu ini. Pimpinan Komisi 10. Dua kali ini. Kawan-kawan Komisi 10 yang saya hormati, Pak Menteri, Kemenpora beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Yang pertama saya ingin menempatkan harapan saya terkait dengan prestasi olahraga. Ada beberapa event besar di tahun 2023. Mulai dari FIFA World Cup U20, kemudian MotoGP, kemudian FIBA World Cup tahun 2023. Tapi yang saya ingin highlight adalah the second ANOC World Beach Games yang akan dilaksanakan tanggal 5 sampai dengan 12 Agustus di Bali. Nah, tentu saja ini menjadi perhatian saya, kebetulan saya menjadi pembina Asosiasi Bola Tangan Indonesia. Kami berharap ini juga menjadi perhatian lah, dan agar bisa nanti mendapatkan atau meraih medali emas sebanyak mungkin gitu. Ini yang pertama, karena ini juga menurut saya bagian dari upaya kita melaksanakan, mewujudkan tujuan cita-cita nasional kita yang keempat, yaitu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk bisa turut mewujudkan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, saya kira kita harus menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa yang lain. Salah satu caranya ialah kita disegani dari prestasi olahraga. Itulah sebabnya kami juga sangat berharap
pada event-event yang akan berlangsung tahun 2023 nanti kita meraih prestasi yang maksimal. Kemudian yang kedua terkait dengan kontroversi masuknya tim Israel dalam FIFA World Cup U20 nanti, saya hanya ingin berikan catatan. Yang pertama, selaku anggota Komisi 10 sangat berharap pemerintah ini melakukan kajian atau analisis awal yang seksama ketika hendak langkah yang besar. Kalau kita melihat U20 kemudian bisa diselenggarakan Piala Dunia di Indonesia, ini adalah langkah besar. Tapi harapan saya, apapun langkah besar itu, lakukanlah analisis dan kajian awal. Kalau kita menyusun undang-undang harus ada naskah akademik lah, begitu kira-kira. Dari kajian yang komprehensif. Sehingga kemudian ketika melakukan bidding dulu, kalau kita punya kajian awal, maka kita sudah bisa mengantisipasi sehingga kemudian kita tidak bisa dihadapkan pada dilema. Seperti sekarang ini, kita makan ibu kita yang mati, tidak kita makan bapak kita yang mati. Itu yang terjadi sekarang ini. Tetapi kalau kita menyelesaikan ujian yang sulit ini, kita akan menjadi bangsa besar. Katanya orang besar itu memang harus diuji dengan ujian yang sulit itu. Perlu kami sampaikan juga di Komisi 10 ini, ya beberapa kali harus menjadi tumpuan curhat dari masyarakat yang kecewa karena ada upaya, sebenarnya itu langkah besar, tapi karena tidak dipersiapkan secara profesional dengan baik, menjadi masalah besar. Dari Kementerian Pendidikan itu dengan gagahnya mengatakan tahun 2020 waktu itu ingin mengangkat, ini agak menyimpang dikit, tapi menurut saya ini menjadi cara kita untuk belajar ya, supaya kita tidak terjerumus kepada hal yang sama. Menteri Pendidikan tahun 2020 bilang dengan gampang akan mengangkat tahun 2021 1 juta guru honorer menjadi ASN. Ternyata ada satu hal yang belum dipersiapkan, dia belum tahu formasinya ada apa tidak. Padahal dia tidak bisa menentukan sendiri formasi itu, dia harus kerjasama dengan koordinasi dengan pemerintah daerah. Ini belum dilakukan tetapi sudah terlanjur diumumkan, sehingga kemudian menjadi masalah sampai sekarang. Nah sekarang kita juga rupanya menghadapi masalah yang sama. Belum ada kajian awal yang komprehensif, tetapi kemudian kita sudah melangkah, maka kemudian kita dihadapkan kepada dilema. Kita makan ibu mati, tidak dimakan ayah mati. Saya belum bisa membayangkan dari 8 government guarantee, itu ada beberapa yang saya membayangkan betapa sulitnya nanti pemerintah itu harus memberikan guarantee itu, mewujudkan guarantee. Yang pertama exit and entry permit, penerbitan visa delegasi terhadap negara yang kita tidak punya hubungan diplomatik, itu nanti bagaimana, saya belum tahu ini. Kemudian yang kedua itu guarantee tentang justice and legal matters. Itu terkait dengan kesetaraan dalam mengibarkan bendera dan lagu kebangsaan. Nanti seperti apa itu yang terjadi, kemudian seluruh penduduk di negeri ini, bahkan di dunia ini, ketika bendera dan lagu kebangsaan sebuah negara yang kita anggap dia melakukan penjajahan, dan penjajahan kita anggap tidak sesuai dengan
peri kemanusiaan dan peri keadilan, nah kita mengibarkan benderanya. Dan kita kemudian mengumandangkan lagu kebangsaannya. Nah, saya kira ini, oleh karena itu ke depan saya ingin kita melakukan kajian yang seksama, kajian awal yang sesama, semua aspek kita teliti, kita kaji, sehingga kemudian kita tidak terjerumus kepada persoalan-persoalan yang sangat rumit untuk kita pecahkan. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Zainuddin. Kami persilakan selanjutnya Ibu Iliza. 5 menit untuk Ibu. Udah enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah dan salat pada Rasulullah. Yang kami muliakan pimpinan dan seluruh anggota Komisi 10, Bapak PLT Menpora, Prof. Muhadjir, yang juga Menko, yang kami banggakan, beserta seluruh jajaran. Yang pertama kami mengapresiasi apa yang telah dipaparkan tadi dari awal, dan kami merasa ketika Prof. berada sebagai PLT, pasti akan lebih paham betul bagaimana keberadaan Kementerian Pemuda dan Olahraga ini. Dari segala hal yang memang harus dipersiapkan, dilakukan, baik untuk persiapan pemuda menuju generasi emas, Indonesia Emas 2045, dan kemudian juga bagaimana kita bisa berprestasi di bidang olahraga, terutama pada Olimpik yang akan datang. Tetapi memang mungkin Prof juga melihat kondisi anggaran yang sangat-sangat memprihatinkan dengan sejumlah agenda yang harus dipersiapkan. Yang mudah-mudahan dengan Pak Menko bisa menjadi PLT, insya Allah bisa mendorong penentu kebijakan yaitu Presiden, Kementerian Keuangan, Bappenas untuk memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga itu. Dan kemudian dalam hal keberadaan Israel ini untuk ikut di U20 ini, kami dari fraksi P3 jelas menolak keikutsertaan Israel. Jadi memang secara amanah konstitusi dan kemudian ya negara Zionis ya, Zionis Israel yang selama ini tetesan darah air mata masyarakat Palestina. Di mana peri kemanusiaan kita, di mana hati kita, di bulan Ramadan, Allah menatap kita melalui para malaikatnya. Kalau kita bisa betul-betul bersikukuh dengan apa yang harusnya selama ini yang sudah diperjuangkan oleh Indonesia dari Presiden yang pertama sampai dengan Pak Jokowi. Kekuatan diplomasi yang dilakukan selama ini hanya hancur gara-gara kehadiran Israel di Indonesia dalam perhelatan U20 ini. Ini sungguh menyakitkan hati masyarakat Indonesia. Saya nggak bisa menjamin bahwasanya tidak turunnya air bah dari masyarakat untuk melakukan penolakan itu jika kita menerima. Karena sisi kemanusiaan itu jauh lebih penting dari prestasi olahraga yang harus kita torehkan. Walaupun kami betul-betul ingin U20 itu berlangsung di Indonesia tercinta ini. Tapi jangan cepat sekali menyerah. Saya yakin, saya percaya Prof. Muhadjir itu orang beriman. Orang yang memang takut akan Allah dan cinta akan umat Islam. Saya yakin hati Prof. sama dengan hati kami dan hati masyarakat Indonesia. Tolong, kita nggak mundur. Kalau dibilang politik itu tidak bisa dicampur adukan dengan keolahragaan, siapa bilang? Kami juga mantan ketua cabur panahan. Ketika panahan itu bisa mengibarkan bendera
sebuah diplomasi yang luar biasa. Diplomasi yang mengedepankan, artinya soft, secara soft itu diplomasi yang membuat betul-betul bisa dirasakan keberadaan negara kita. Bisa bayangkan kalau Israel itu tampil di Indonesia, bagaimana mereka akan mengibarkan dia diakui oleh Indonesia. Hari ini kita baru sadar, udah kemarin lengah di Bali, kita bersyukur Allah menghidayahkan, Allah masih memberikan para pemimpin kita secara politik berani tegas mengatakan kami menolak itu. Walaupun secara drawing memang benar, kita merasa dirugikan dengan persiapan dan sebagainya, tapi ini ujian, yakin. Fahmul yakin, ainul yakin, wa haqqul yakin. Allah akan tetap memandang Indonesia dan membangkitkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia kalau kita berani tegas untuk menolak Israel hadir dalam perhelatan Piala Dunia, Piala U20 ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Secara emosional memang kami selalu berjuang. Sejak dulu pun kami selalu berjuang. Saat memberikan kekuasaan kami berjuang turun bersama dengan rakyat Aceh, menunjukkan keberadaan kami bersama dengan rakyat Palestina. Dalam satu hari kami bisa mengumpulkan uang miliaran rupiah. Karena apa? Karena masyarakat itu cinta akan perdamaian. Ini naluri hati nurani yang harus kami ungkapkan pada malam ini. Mohon maaf apabila itu kurang berkenan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Wa afa minkum astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Iliza dari fraksi P3.